Shalom, selamat siang Ibu serta teman-teman. Pertama-tama, saya bersyukur kepada Tuhan. Perkenalkan nama saya, Alison Wenda, NIM 20-2011-094092, kelas B, Prodi Pendidikan Geografi, semester 4. Next, pembahasan materi atau judul analisis keretanan fisik pantai di pesisir Garut Selatan, Jawa Barat. Asprat, penelitian ini dilakukan di tempat kecamatannya, yaitu Kecamatan Mekamuti, Pekejeng, Sintet, dan Pemegeuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat dan zona keteratan fisik pantai serta mengetahui sejauh mana bahaya dan resiko dari pesisir Garut Selatan, Jawa Barat. Metode ini dilakukan yaitu dengan metode observasi dan analisis. Dalam metode ini tempat dua cara yang dilakukan, yaitu pengumpulan data dan pengelolaan data. Berdasarkan hasil penelitian ini di bawah ini, dari 4 kecamatan yaitu diteliti keretahan yang mendominasi, yaitu keretanan sedang dengan persentase 62,25%, kategori rendah 28,42%, dan kategori tinggi 9,33%. Keretanan tinggi dari kecamatan yang diamati terdapat di Kecamatan Pemungguet, tempatnya di kawasan priwisata Pantai Cantolo, Garut, yang di mana aktivitas manusia di kawasan tersebut sangat tinggi, bahkan karena aktivitas manusia, tapi juga karena perubahan alih fungsi lahan yang cukup fungsi. Pendahuluan, wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat dibutuhkan oleh penduduk untuk berbagai kegiatan, di antara sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya digunakan untuk dapat manfaat sumber daya alam dan lahan pesisir di kota-kota Indonesia, digunakan sebagai tempat untuk kegiatan industri di transportasi. Dengan semakin berkembangnya industri yang disertai meningkatnya kegiatan penduduk lainnya, mengakibatkan bahan barat wilayah pesisir. Ancaman perubahan lingkungan yang disebabkan faktor alam dan manusia berubah, pencemaran, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, abrasi pantai, adanya alih fungsi lahan yang tidak berbasis lingkungan ikut berburuk. Industri Kabupaten Karet yang terletak di kawasan pesisir memiliki luas wilayah berikut sebesar 60.306.509 panjang kawasan pantai selatan Kabupaten Garut sekitar 72 km, membentang dari timur ke Kecamatan Cibalong, menutupuk Cikelet, Pakejeng, Mekarmukti, hingga ke Bahadapan dengan Samudra Hindia memiliki kekayaan laut dan pantai sangat beraneka ragam. Kawasan ini bisa dimanfaatkan dan dikembangkan sehingga mendatangkan keuntungan bagi warga di sekitarnya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode avrasi. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder, analisis indeks karakter kerentanan pantai (IKP) menggunakan perangkat lunak RDS. Dalam pendekatan metode yang dilakukan untuk menganalisis data yaitu analisis karakteristik fisik pesisir terhadap penelitian untuk analisis kerentanan fisik pantai pesisir Garut Selatan dimulai dari pengumpulan data terdiri dari data yang diambil dari lapangan dan data yang didapat dari integrasi tertentu atau hasil dari unduhan dilakukan analisis pengelolaan dan penghitungan data. Hasil dan pembahasan tipologi pantai. Dari hasil pengamatan lapangan Lapagandi, Kecamatan Merak Mukti dan Pekejang didapatkan tipologi pantai berupa pesisir dan perkembangan pada kecamatan Dikelat dan pemuka kehidupan jenis yang sama, akan tetapi didapatkan juga jenis pesisir. Berlumpur di kecamatan ini kawasan yang diteliti hampir semua didominasi oleh pantai berpasir, sedangkan sisanya berbentuk pantai berbatu dan berpasir selumpur. Itu berpasir pantai dan selumpur. Dan di kecamatan Cikelat ada ujung Pemeuk, sebagian ada yang berupa pantai berpasir berpulung ini karena adanya air laut yang membawa sedimen dari muara sungai dan jumlah besar ke laut. Jadi dari muara besar menuju ke muara jumlah ke besar, yang laut yang besar, dari kecil menuju ke besar. Jadi disitulah dampak yang besar, maksudnya pesisir yang dampakkan besar. Dan ini yang berikut vegetasi mangrove. Vegetasi mangrove yang ditemukan di 4 kecamatan yang diamati, dilihat sangat memprihatinkan karena dari 4 kecamatan tersebut tidak adanya hutan pantai mangrove yang menandai, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Ada, tetapi setiap tahun dari pemerintah setempat mencanangkan program penanaman bibit mangrove, tetapi selalu gagal dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu tingkat abrasi yang semakin tinggi yang menjadikan daerah penanaman teknis gelombang tinggi yang mengakibatkan bibit. Kemeringan data kemiringan pantai diperoleh dari ruang tata ruang wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut dan data statistik Kabupaten Garut pada tahun 2013. Dapatkan hasil dari keseluruhan pesisir Garut Selatan kemiringan pantainya antara 0 sampai 27%. Menuntut Uruf et al. 2005 kemiriman pantainya antara 2 per 27. Beberapa
berapa pada tingkat keretahanan yang tinggi per meter kemiringan merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap proses kerentanan pantai yang berupa abrasi pantai, tetapi dari hasil yang dia didapatkan menunjukkan dari seluruh kecamatan yang diamati mempunyai kemiringan yang landai. Akan tetapi di setiap kecamatan yang diamati tidak terlihat adanya pemecah gelombang. Next. Penggunaan lahan pesisir. Pemanfaatan ruang wilayah pesisir mengalami perubahan yang dimana berdampak langsung kepada tatanan ekosistem yang terdapat wilayah tersebut menurut data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut, dan pengamatan langsung didapatkan sebagai besar wilayah di 4 kecamatan berupa basah dan kering yang berupa sawah, berkebunan, pemukiman dan tanah lading. Jarang sekali melihat habitat pesisir seperti hutan bakau dan mangrove dari daerah yang beberapa tanah yang landang lautan. Itu sudah kami lihat. Ada gambar yang sebagai berikut. Ada penggunaan lahan atau pesisir. Itu ada bagian bawah ada gambar itu, dan di situ air yang sudah berdampak ke rumah-rumah dan tempat lahan yang besar. Di situ ada beberapa tanaman yang mereka tanam, dan juga pertanian. Menurut Daran 2007, pembukaan hutan bakau di wilayah yang memiliki tingkat peristiwa dan keingatan pertambahan memberikan dampak lingkungan terhadap ekosistem pesisir tersebut. Sedangkan untuk wilayah yang mempunyai kawasan memungkinkan akan membayangkan baik bagi penduduk maupun keadaan fisik pantai itu sendiri semakin banyak pemukiman di sekitar. Itu kami sudah lihat ada gambar di bawah itu. Zonasi tingkat kerentanan fisik pantai. Itu ada gambar yang bagian bawah itu yang kami sudah lihat sama-sama. Next. Ini kecamatan Meramukti. Di kawasan tersebut didapatkan kebun campuran yang didominasi oleh hutan dengan pohon berkayu besar, serta di kawasan hidup didapatkan pesisir berbatu, berpasir dan berkarang. Itu ada pesisir, ada pasir dan batu karang. Itu terdampak dengan ombak laut. Akibat ombak laut, di situ ada pesisir dan batu karang yang terlahir. Di Kecamatan Ciklet, kawasan ini merupakan kawasan dengan lahan pertanian yang luas karena kecamatan panjang pesisirnya dibanding dengan kecamatan yang lain. Di kecamatan ini juga sama, tidak terlihat adanya habitat pesisir yang memadai dan bentuk pesisir di kawasan ini berbatu dan berkarang. Saran dan disampaikan dalam penelitian ini adalah hasil zonasi ini diharapkan bisa menjadi acuan atau
referensi bagi pemerintah daerah atau instansi terkait yang berwenang dalam manajemen wilayah pesisir dalam membuat kebijakan seperti membuat pelindung pantai, metode pelindungan pantai, membangun infrastruktur pantai yang aman untuk kawasan pesisir, penanaman mangrove yang berkala dengan pelestarian habitat pesisir atau relasi penduduk jika daerah tersebut sudah dikatakan rawan bencana atau tidak layak huni, dan kebijakan yang lainnya yang menunjukkan untuk pelestarian lingkungan pesisir. Dan ini nomor 2, diharapkan pemerintah daerah melakukan kegiatan penanaman mangrove yang berkala pada kawasan yang nilai kerentanannya tinggi dan kawasan yang lebih baik. Seluruh kawasan pesisir dan kurang habitat pesisir dilakukan penanaman dan pelestarian untuk menjauhkan kembali di kawasan pesisir agar mencegah terjadi bencana di pesisir, terutama di pantai Garut Selatan. Diharapkan adanya penelitian selanjutnya mengenai keterkaitan fisik pantai terhadap kenaikan muka air laut arus dan kesimpulan dan saran kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tingkat keterkaitan di Kecamatan Pakejang, Makar Mukti, Cikelet, dan Pegung mempunyai karakteristik pantai berpasir, berbatu dan berpasir, berlumpur, kemiringan, landai, dan terdapat kebun, campuran tanah terbuka, lahan pertanian, dan pemukiman. Dari 4 kecamatan yang diamati memiliki nilai kerentanan rendah, sedang, dan tinggi. Kecamatan Pemegeu merupakan kecamatan yang berada dari kecamatan yang lain, bukan hanya luasnya tetapi adanya tingkat aktivitas manusia yang cukup tinggi dilihat dari adanya permukaan dan yang berada di bawah bibir pantai. Ini mungkin sambil jurnal pakai bahasa Indonesia, namun yang pakai bahasa Inggris ada beberapa bagian, yaitu ini yang depu jurnal ini yang depu abrasi yang abras itu yang ini. Dan yang berikut satu untuk yang pertama pendahuluan, itu pakai bahasa Inggris. Pendahuluan itu yang nomor 1 itu ada penjelasan ada ini, dan nomor 2 ada lagi nomor 2 itu di materinya meteorologi dan materials itu nomor 1, nomor 2 dan nomor 1 ada di bawah itu ya. Dan nomor 3 nomor 2 ada mentors, itu ada penjelasan di bawah pakai bahasa Inggris. Mentors itu ada penjelasan, dan ada yang nomor 3 juga result edition itu ada beberapa bagian, yaitu ada nomor 1 encode rim area of Pelabuhan Ratu Bai itu ada 1 dan 2 ada di bawah. Dari
3 ada 2 lagi loncal from of Pelabuhan Ratu Bai. Itu ada 2 dan 3 ada di bawah lagi. Itu ada penjelasan, ada ke bahasa Inggris. Yang berikut ada kesimpulan. Itu ada kesimpulan 4 tujuan. Itu ada kesimpulan, ada di bagian bawah. Mungkin dalam materi ini banyak kekurangan penulisan dan kalimat yang saya tidak kasih masuk dan tidak tulis. Itu mungkin kekurangan saya. Apabila di situ banyak yang kekurangan saya tidak kasih masuk dalam jurnal bahasa Inggris dan jurnal bahasa Indonesia. Mungkin itu kekurangan saya, mohon maaf Ibu. Dan terakhir, terima kasih hasil presentasi saya di siang hari ini. Cukup sekian dan terima kasih.